Shalom, puji nama Tuhan, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satu sukacita yang indah pada malam hari ini kita boleh berada dalam rumah Tuhan untuk kita mempersiapkan diri kita masuk di dalam hadirat Tuhan, di dalam ibadah dan pujian malam hari ini. Mari kita bersama-sama kita tanggalkan sejenak segala kekhawatiran, ketakutan yang ada dalam hidup kita. Kita datang kepada Bapa kita di surga. Kita menyembah Dia dengan segenap hati kita. Dialah Allah yang berkuasa atas hidup kita, dan Dia yang selalu menjagai atas setiap langkah hidup kita. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami datang bersama umat Tuhan untuk kami memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari bersama-sama kita naikkan pujian dengan segenap hati kita. Kami memuji, memuliakan, menyembah, mengagungkan nama-Mu yang ajaib Tuhan.
hari ini. Biarlah semuanya kami serahkan ke dalam kuasa-Mu. Engkau yang beracara, Engkau yang berotoritas atas di malam hari Tuhan. Semuanya kami kembalikan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Sebab hanya Kau saja yang layak dipuji, disembah, diagungkan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita akan besarkan nama Tuhan. Dialah Allah yang besar, Dialah yang ajaib, kemurahannya besar, tiada terkira. Dia Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Mari kita bersama-sama bersorak-sorai, bersukacita akan kebesaran dan keajaiban Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita percaya kalau firman Tuhan yang akan senantiasa menuntun setiap langkah hidup kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, persoalan permasalahan yang saat ini ada dalam kehidupan kita, mari kita bersama-sama kita datang di hadapan Tuhan Yesus, karena Yesus menjadi jawaban di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kehidupan di dunia ini tak semuanya, tapi kami percaya Engkau selalu ada dan menyertai setiap kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Naikkan pujian dan segenap hati kita.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu. Saat ini kami bersama-sama boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Dan tiba saatnya kami mau belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu. Mampukan kami semua untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Urapi dengan kuasa darah-Mu. Dan kami berdoa juga buat setiap jemaat-Mu boleh Tuhan jamah firman ini boleh menjadi rema bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kali ini, malam ini kita boleh bersama-sama berdoa, kita boleh bersama-sama datang memuji Tuhan. Dan sebelum lebih lanjut kita berdoa, bersyafaat, kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang pada malam hari ini kita ambil dari kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Jadi Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13 kita akan baca dan saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian ayat firman Tuhan yang akan kita bersama-sama pelajari. Kita sebagai umat manusia yang hidup di dunia tentunya pernah mengalami yang namanya masalah. Mengalami namanya problem, sesuatu yang seringkali menyakitkan bagi kita, tidak mengenakan bagi kita. Mungkin kita pernah mengalami kondisi di mana kita difitnah, kita disakiti, atau kita dikhianati oleh orang-orang yang kita anggap dekat dengan kita atau orang yang sangat kita percayai. Namun, apakah sikap kita menghadapi hal tersebut? Mungkin saat kita menghadapi itu kita merasa lelah, kita merasa capek, kita merasa kok Tuhan tidak menolong saya ya, Tuhan tidak bekerja buat saya ya. Mungkin kita mengalami fase-fase seperti itu. Kita tahu bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada kita dan seringkali Tuhan membiarkan masalah itu tetap ada dalam kehidupan kita. Tuhan tidak menarik atau mengangkat masalah itu supaya lepas dari kita. Tapi Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi supaya kita bisa melaluinya bersama-sama dengan Dia. Yang kita tahu ketika kita berserah kepada Tuhan, ada kekuatan dari Tuhan yang terus menguatkan dan memampukan kita. Ketika kita fokus kepada Yesus, ada jalan keluar dan ada satu kemenangan yang kita terima daripada Tuhan. Nah, kita boleh melihat dari firman Tuhan, dari ayat yang lain ya. Kalau malam hari ini firman Tuhan saya berikan tema fokus pada Yesus. Kita boleh melihat kisah-kisah dari pahlawan-pahlawan iman dalam Alkitab kita. Kita coba di kitab Mazmur pasal yang ke-55. Nah, kita bisa lihat ya, Mazmur pasal yang ke-55 ini ayat yang ke-10 sampai dengan 17. Nah, namun saya ingin mengambil 2 ayat saja ya. Saya ingin mengambil ayat yang ke-11 ya dan ke-17 ya. Demikian firman Tuhan, Mazmur pasal 55 ayat yang ke-11 dan 17. Ini nyanyian Daud ya, ketika dia lari dari kejaran musuhnya. Ayat 11, siang malam mereka mengelilingi kota itu di atas tembok-temboknya dan di dalamnya ada kemalangan dan bencana. Nah, kita lihat di bawahnya ayat yang ke-13, kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kita turun langsung ke ayat yang ke-17, tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Dalam fase ini, Daud lari dari kejaran orang yang membenci dia. Di sini dikatakan bahwa Daud minta tolong kepada Allah.
Pertama kali dia merasa bahwa musuhnya itu begitu mengejar dia, begitu memburu dia, bagaimana dia merasa gelisah ya. Di pasal 55 ini dia merasa gelisah bahwa dia dikejar oleh musuhnya. Namun yang kita lihat di ayat 17 itu dia katakan, tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Ketika dia menghadapi masalah, dia membawa keluh kesahnya kepada Tuhan. Dia mengeluh kepada Tuhan, Tuhan seperti ini yang kuhadapi. Itu salah satu sarana atau cara Daud untuk melepaskan segala kekhawatirannya. Namun pada akhirnya dia tidak mau dibelenggu oleh kekhawatiran itu. Dia menyatakan Allahnya adalah Allah yang besar. Dia menyatakan bahwa Tuhanlah yang akan menyelamatkan dia. Ini satu pernyataan iman. Di tengah pergumulan, di tengah suatu masalah yang Daud hadapi, dia tetap memegang kepada Allah. Pada akhirnya dia yakin keselamatan itu datangnya dari Allah. Kenapa itu? Karena Daud berfokus kepada Allah. Dia mengalami masalah, mengalami pergumulan, mengalami tantangan. Tapi ketika dia menghadapi semua itu, dia menyampaikan keluh kesahnya kepada Allah. Pada akhirnya imannya kepada Allah menyatakan bahwa Tuhan yang akan menyelamatkan aku. Itu salah satu contoh pahlawan iman dari kisah Daud. Nah, setiap kita punya masalah yang akan kita hadapi dan pastinya ada akhirnya. Tuhan menjanjikan bahwa tidak ada masalah dari kita yang kita hadapi yang tidak ada akhirnya. Semua pasti ada akhirnya. Tuhan menjanjikan setiap apa yang kita hadapi tidak akan melebihi apa yang kekuatan dari Tuhan yang kita terima dari Tuhan. Jadi masalah-masalah yang kita hadapi itu tidak lebih besar ya dari Tuhan kita. Tidak lebih besar dari kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Secara manusia, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita nggak mampu. Tapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, ada kekuatan. Nah, kita boleh lihat lagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-15. Nah, ini kita boleh melihat bagaimana Tuhan Yesus mendoakan murid-muridnya dari Yohanes pasal 17 ayat yang ke-15. Perikop ini tentang Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Kita lihat ayat yang ke-15. Firman Tuhan, Yohanes 17 ayat 15, Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Doa Yesus kepada murid-muridnya juga kepada kita. Tuhan tidak menginginkan supaya kita dikeluarkan dari dunia, terus lepas dari semua masalah. Tetapi Tuhan menginginkan supaya kita terus ada dalam lindungan Tuhan. Tuhan memiliki rencana yang indah dalam hidup kita. Rencana yang luar biasa yang Tuhan susun, Tuhan rencanakan, dan itu akan membawa kepada satu kehendak Tuhan, satu rencana yang Tuhan sudah tetapkan yang terbaik buat kita. Dengan kata lain, ketika kita ada dalam Tuhan, selalu ada harapan. Mungkin terkadang kita merasa jatuh, gak ada kekuatan, kita merasa semua buntu, semua itu seolah tidak ada jalan keluar. Tapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, kita ingat Tuhan menginginkan kita melalui semuanya itu dengan kekuatan dari Dia. Kekhawatiran pasti ada, setiap manusia punya kekhawatiran. Tapi ketika kita kembali kepada Tuhan, kekhawatiran itu akan dikikis habis oleh kuasa dari Tuhan. Nah, setiap masalah yang kita hadapi tidak mungkin dapat kita selesaikan dengan kekuatan kita sendiri. Tidak hanya masalah yang besar, yang kecil pun kita nggak mampu. Kalau kita merasa saya punya, saya mampu semuanya. Ketika kita dihadapkan pada kondisi di mana ada ketakutan, kekhawatiran, itu terkadang kita sudah lemah, tidak ada apa-apanya. Mungkin saat ini ya Bapak Ibu Saudara,
isu yang sedang menghangat yang kita hadapi bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia adalah masalah virus corona ini. Semua begitu panik, semua ketakutan. Ya, manusia ada kepanikan, ada ketakutan. Tapi jangan sampai kepanikan dan ketakutan itu menguasai kehidupan kita. Yang pada akhirnya kita lupa bahwa kita punya Tuhan. Tuhan punya kuasa. Dan Tuhan juga memberikan hikmat kepada kita. Jangan sampai kita merasa, oh saya beriman. Kemudian, wah kemana-mana tidak mentaati aturan pemerintah. Terus kemana-mana seenaknya sendiri. Oh saya punya iman, pasti Tuhan menyelamatkan. Itu sama seperti ketika kita naik kendaraan. Naik motor, tidak pakai helm. Ya. Ketika kita jatuh, saya yakin Tuhan melindungi kita. Nah, kita jatuh, terluka kepala kita menyalahkan Tuhan. Tuhan kan aku percaya kepadamu. Kenapa aku seperti ini? Tuhan berikan hikmat kepada kita. Gunakan helm untuk keamanan kita. Itu salah satu contoh kecil. Jadi ketika kita menghadapi masalah, kita diberikan hikmat Tuhan untuk menghadapi, kita diberikan kekuatan Tuhan menghilangkan segala kekhawatiran yang ada pada diri kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seringkali kita dalam hidup sehari-hari merasakan atau menyatakan bahwa saya percaya Tuhan. Saya percaya Yesus penuhnya. Ketika kita di gereja atau persekutuan bersama-sama kita merasa iman kita kuat. Kita punya kekuatan yang luar biasa, tidak khawatir tentang apapun. Begitu kita hidup dalam kehidupan yang nyata, masalah kecil saja kita sudah khawatir, ketakutan. Apakah iman kita seperti itu? Fokus kita kepada Tuhan hanya kalau kita di gereja, kita bersekutu bersama dengan saudara-saudara kita yang seiman. Pasti kita dibentuk dalam persekutuan, walaupun saat ini kita harus bersekutu di rumah-rumah, kita bisa dibentuk melalui keluarga kita. Mungkin yang selama ini kita bisa ambil hikmatnya. Ketika selama ini kita sibuk di luar, tidak ada waktu bercengkrama dengan keluarga. Ketika saat ini kita ada waktu untuk bersama keluarga, saling menguatkan satu dengan yang lain. Itu hikmat yang boleh kita terima dari segala hal yang kita hadapi seperti ini. Ketika saat ini berkumpul dengan keluarga, ada sukacita yang boleh kita terima. Walaupun kita menghadapi kondisi di mana kita terbatas untuk bergerak, untuk bersosialisasi dengan yang lain. Di saat seperti inilah kita saling menguatkan. Nah, ketika kita hidup dalam keseharian kita, masalah selalu ada, pergumulan selalu ada, tapi sikap hati kita bagaimana menghadapinya. Kalau kita sudah baca tadi ya, Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini bukan sekedar tulisan, isi sejarah, tapi ini berkuasa kalau kita mau meyakini firman Tuhan ini. Jadi firman Tuhan itu harus kita hidupi, kita yakini. Bukan hanya kita baca sebagai pengetahuan. Tuhan memberikan kekuatan, Yesus memberikan kekuatan ketika kita mau fokus kepada Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam pergumulan kita, Tuhan seringkali berbicara, namun terkadang kita nggak mau mendengar. Karena kita berfokus pada masalah pergumulan yang kita hadapi. Saatnya kita mau mendengarkan dengan lembut, mendengarkan dengan sungguh suara Tuhan yang terkadang terhalang oleh pikiran kita, pikiran ketakutan kita ketika kita menghadapi masalah. Kalau ibaratnya ketika kita boleh melihat seekor kuda yang sedang menarik kereta, kita tahu kan kuda itu menggunakan kacamata. Kacamatanya ke depan, dia nggak bisa melihat ke kanan dan ke kiri. Tujuannya apa? Supaya kuda itu fokus ke depan, tidak terganggu oleh apa yang ada di kanan kirinya. Sama seperti kita, ketika kita fokus kepada Tuhan, apapun yang terjadi di sebelah kanan, kiri, di sekitar kita nggak akan terganggu.
Ketika kita menghadapi semua masalah itu, kita fokus kepada Yesus, kita akan melaluinya dengan sukacita, dengan penuh kekuatan daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu firman Tuhan dari 2 Petrus pasal 3 ayat 9 ya. Jadi Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Janjinya itu selalu ya dan amin buat setiap orang yang percaya. Nah, keselamatan yang dari Allah itu tidak terbatas hanya ketika kita diselamatkan, dibebaskan dari dosa, dari maut, dari neraka. Tapi kehidupan kita, keselamatan sehari-hari yang kita hadapi terkait ekonomi, keluarga, itu adalah sesuatu yang Tuhan janjikan ketika kita tetap fokus kepada Dia. Jadi Tuhan memiliki rencana yang baik, Tuhan memiliki rencana yang indah bagi kehidupan kita, keluarga kita, ekonomi kita, ketika kita mau fokus kepada Tuhan dan terus mencari kebenaran firman-Nya. Dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 dikatakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Bapak Ibu Saudara, ketika kita ingin keluar sebagai orang yang lebih daripada pemenang, kita harus melewati proses. Ketika kita mau mengalahkan setiap pergumulan kita, masalah kita harus melewati prosesnya. Kita tidak bisa merasa menjadi pemenang tanpa kita berperang. Kita tidak akan menjadi dikatakan pemenang ketika kita tidak bertarung melawan masalah pergumulan. Seorang pemenang akan mengalami proses, dan proses itu butuh pergumulan yang kuat dari si pemenang itu. Bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Jadi ketika kita saat ini dalam proses Tuhan, dalam hal yang kita hadapi, baik masalah ekonomi keluarga, apapun itu, ketika kita sedang mengalami prosesnya Tuhan, tetap fokus kepada Dia. Karena segala perkara ini dapat kita tanggung ketika kita terus ada di dalam Dia. Karena kekuatan kita hanya Dia, tidak ada yang lain. Kekayaan tidak menjamin. Saat ini ya, kita boleh lihat, kekayaan seorang tidak menjamin seorang itu bisa sehat, selamat. Banyak korban itu orang yang kaya raya, korban sakit, penyakit itu orang yang kaya raya secara materi cukup. Tapi ketika diberhadapan pada kondisi di mana harta kekayaannya tidak bisa menyelamatkan dia, kita baru sadar mungkin, oh iya, ternyata harta bukan segalanya. Tuhanlah segalanya. Apapun masalah kita, pergumulan kita tetap terus berfokus kepada Tuhan. Sebagai akhir dari firman Tuhan malam hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jemaat GBI Tlogomulyo, marilah kita terus berfokus kepada Tuhan. Berfokus kepada Yesus. Apapun yang kita hadapi, masalah apapun yang kita lalui, jangan biarkan masalah itu menggerogoti iman kita, keyakinan kita, dan rasa percaya kita kepada Tuhan. Mungkin saat ini masalah sedang kita lihat, semua negara menghadapi masalah ini, pasti ada ketakutan. Tapi janganlah sekali lagi ketakutan itu membuat kita panik sehingga kita kehilangan damai sejahtera Allah. Kita patuhi setiap aturan dari pemerintah, dan kita juga punya hikmat dari Tuhan. Kita punya kepercayaan kepada Tuhan. Kita percaya semua akan kita lalui bersama Tuhan. Dan kita akan mendapatkan kemenangan bersama Tuhan. Kita akan mendapatkan satu sukacita damai sejahtera kepada Tuhan. Setiap masalah kita, pergumulan kita, akan kita lewati dengan penuh sukacita ketika kita berfokus kepada Tuhan. Marilah kita terus menjaga hati kita, menjaga jiwa kita, roh kita, tubuh kita,
untuk terus berfokus kepada Tuhan. Jadikan Tuhan pegangan kita yang utama, bukan yang lain. Segala hal boleh terjadi, tapi yang jelas segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati, biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian, menguatkan kita untuk terus bertumbuh, untuk setia berfokus kepada Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Malam hari ini kami boleh bersama-sama belajar bagaimana ketika kami menghadapi masalah, kami terus berfokus kepada Tuhan. Kami tidak mau diperbudak oleh masalah pergumulan kami. Kami tahu banyak hal yang terjadi dalam hidup kami, di sekitar kami, di lingkungan kami, di dunia ini Tuhan, yang mungkin menggetarkan kami, menakutkan kami secara manusia Tuhan. Tapi kami mau terus berfokus kepadamu Tuhan, karena kami percaya kekuatan yang daripadamu itulah yang memampukan kami melewati semua. Kami percaya bahwa ketika kami berfokus kepada Yesus, segala pergumulan, segala masalah dapat kami atasi. Kami percaya kekuatan yang daripadamu akan memampukan kami melewati semua ini Tuhan. Dan kami percaya Engkaulah penolong dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Meteraikan firman-Mu bagi kami semua. Dan biarlah firman ini boleh menjadi rema bagi setiap kami yang mendengarkan firman ini. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita naikkan pujian yang menyatakan iman kita bahwa hanya Yesuslah yang mengasihi kita. Tidak ada yang lain, dan Yesuslah kekuatan kita, pertolongan kita hanya dari Yesus. Kita naikkan pujian dengan segenap hati, memuliakan Dia. Tiada yang seperti Engkau, begitu
bangkit bersama-sama untuk kita berdoa. Karena kita percaya ketika kita berdoa, kuasa Allah bekerja, kuasa Allah turun, dan kuasa Allah boleh bersama-sama nyata di dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Nanti Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pokok doa yang pertama, mari kita akan bersama-sama berdoa untuk gereja yang kita cintai, gereja di mana kita bertumbuh. Kita doakan supaya terus bertumbuh baik secara kualitas maupun kuantitas. Kita doakan para pemimpin, khususnya Bapak Pendeta Yosua Nugroho dan Ibu, supaya senantiasa diberikan hikmat, kekuatan, juga dijagai, dilindungi, diberi kesehatan yang prima untuk menggembalakan umat Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kedua bapaknya. Kita doakan untuk para diakon, kita doakan para pemimpin organisasi gereja, pembina ketua KPI, supaya kita bersama-sama bersinergi untuk kita boleh melayani Tuhan buat hormat, kemuliaan, keagungan bagi nama Tuhan. Dan nanti juga kita berdoa untuk gol persembahan 59 juta, gol kehadiran 350 jiwa, supaya gereja kita terus bertumbuh dan dicukupkan secara finansial untuk operasional setiap bulannya. Juga kita berdoa untuk pelayanan yang ada di TPP Pucang Gading, supaya Tuhan terus campur tangan, Tuhan terus berkarya, mengalami pertumbuhan baik secara kualitas, kuantitas, dan kerinduan untuk punya tempat ibadah sendiri bisa terrealisasi. Kemudian kita juga akan berdoa yang kedua untuk yang sakit, yang lemah iman. Ada beberapa nama yang Bapak Ibu bisa ingat nanti yang akan kita doakan bersama-sama oleh seluruh jemaat yang ada di rumah. Yang pertama Bapak Budi Wibowo, yang kedua Bapak Santoso, yang ketiga Bapak Yeskel Sunardi, kemudian yang keempat Ibu Tanglisnyo, yang kelima Ibu Nini, yang keenam Ibu Hartuti Nugroho, yang ketujuh Bapak Yunus Amin Triadi, yang kedelapan Ibu Sarmo. Juga kita berdoa buat istri Bapak Pendeta Theophilus, yaitu Ibu Dwi Astuti. Setiap yang lemah, yang sakit, jamahan kuasa Tuhan turun atas mereka ketika kita berdoa, sehingga mereka semuanya boleh mengalami kesembuhan dan pemulihan. Yang undur, yang lemah, jangan jemu-jemu. Kita senantiasa doakan supaya mereka boleh dibangkitkan, dipulihkan, dan kembali menjadi jemaat-jemaat yang setia. Kemudian yang ketiga, kita akan berdoa buat bangsa dan negara kita. Kalau saat ini bangsa kita sedang mengalami ujian, di mana virus corona melanda hampir ke seluruh dunia, dan tidak luput juga bangsa kita mengalaminya. Tetapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan lebih ajaib, lebih dahsyat. Kuasa Tuhan mampu mengatasi ini semuanya. Oleh karena itu kita sebagai orang percaya, mari Bapak Ibu kita doakan supaya virus ini segera berlalu, Tuhan menjamah, Tuhan senantiasa campur tangan, sehingga semuanya bisa selesai karena pertolongan Tuhan. Kita doakan para pemimpin, baik presiden, wakil presiden, para gubernur, para bupati, supaya mereka boleh mengambil kebijakan yang tepat sehingga bisa mengatasi penyebaran virus corona ini. Kita juga mendoakan supaya ekonomi, keamanan, Tuhan yang pegang kendali atas negeri kita tercinta, sehingga tidak ada krisis, supaya Allah senantiasa memelihara, khususnya buat bangsa dan negara kita, umatnya yang ada di negeri kita tercinta Indonesia. Kita doakan untuk Jawa Tengah, kota Semarang, supaya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Dan nanti yang terakhir, Bapak Ibu diberi kesempatan
untuk berdoa secara pribadi. Apapun pergumulannya, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bertelut bersujud, kita mau serahkan segenap pergumulan kita kepada Dia. Doakan untuk anak-anak, orang tua mendoakan anak, anak mendoakan orang tua, suami istri saling mendoakan. Family altar yang sekarang diadakan, ibadah doa di rumah yang sedang diadakan, gunakan untuk saling mendoakan supaya menjadi keluarga yang senantiasa kuat, senantiasa setia di dalam mengiring Tuhan. Itulah pokok-pokok doa. Silakan Bapak Ibu bisa berdoa, membagi pokok-pokok doa ini kepada suami istri maupun kepada anak untuk bersama-sama didoakan secara berurutan. Selamat berdoa, selamat menikmati ibadah di dalam Kristus Yesus, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.